Ketika datang detik-detik akhir balai sampai saat ini kita mati terus ya kan? Sebelumnya kemarin. Kalau sebelumnya kemarin. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu yang dimaksud kematian di sisi Allah. Badannya hidup tapi jiwanya mati, sehingga kalau sudah mati di sisi Allah ya dipendam di mana? Dipendam di kuburan badan yang dari tanah ini. Sehingga kalau ada imannya belum ada iman di dalam dadanya, ya digodok terus, disiksa terus. Jiwanya abadan abada selama-lamanya hingga waktu yang ditentukan. Bukan yang di tanah, yang di luar itu, Mas Bro. Sekarang sudah berlaku itu. Di sisi Allah loh ya. Bukan pemahaman manusia itu ya. Kalau pemahaman manusia kan selalu melihat yang di luar. Padahal yang di luar itu udah ada. Yang ada yang dalam. Kalau tidak ada yang dalam, yang luar tidak ada, ya kan? Sampai kapan? Sampai kiamat apa? Sakaratul maut. Baru manusianya sudah datang kiamat, sakaratul maut. Ketika sudah dilepaskan semua, bangkitlah manusia menuju lillahi ta'ala. Makanya cari itu jasad-jasad yang sudah mati dibungkus kain putih. Tandanya apa? Wis raiso ngakon-ngakoni bahwa urip lan rogo iku duduk nae, makanya dilambangkan kain putih. Wis suci. Makanya dinamakan almarhum, kembali ke rahmatnya Allah. Kata siapa mereka disiksa? Wong tidak ada hidupnya kok disiksa. Yang disiksa itu yang manusia merasa masih hidup. Ya itulah siksa. Kapan? Sekarang bro. Ya enggak? Manusia-manusia yang hatinya tidak bisa kembali kepada Tuhannya, ya siksa terus, gentayangan terus, takut mati, takut miskin, takut dihina orang, takut dicemooh orang, semuanya serba takut. Kenapa? Karena manusia berlindung kepada yang panas, manusia berlindung kepada hawa nafsunya daripada kepada Allah. Iya enggak Kang Mas? Betul Kang Mas. Jadi surga neraka itu bisa dirasakan sekarang. Ketika kita mengakui uripe Allah, itu surga yang kita rasakan. Tapi ketika kita mengakui manusia ini yang hidup, yang menjadi Tuhan, yang punya kuasa, itu menjadi neraka bagi diri kita. Berarti surga neraka kapan? Kalau besok kan goib, tidak ada. Yang nyata ya sekarang. Maka surga neraka itu hakul mubin, nyata adanya kapan? Sekarang bagi orang-orang yang ditunjuki. Tapi kalau orang-orang yang tidak ditunjuki, besok goib. Ada luar sah. Goib kan tidak ada. Yang ada kan yang nyata, ya kan? Dikatakan goib itu kan tidak ada. Kalau Allahnya goib berarti tidak mengadakan Allah, mengadakan dirinya sendiri. Ya goib semua alam-alam itu. Tapi kalau Allahnya sudah nyata, gamblang, maka nyata semua alam-alam itu. Ya enggak Kang Mas? Tersiksa Kang Mas. Kita mengakui masih kita yang hidup itu tersiksa. Masih butuh sanjungan orang lain, dihina, masih sakit hati, itu akan tersiksa sekali karena masih keakuannya memang sangat mahal pertaruhannya untuk kembali kepada Allah itu nggak Mas. Harta sebanyak apapun harta tidak cukup bila untuk kembali kepada Allah. Bahkan ilmu harus dibuang. Harta ditinggalkan, ilmu ditinggalkan, ibadah ditinggalkan, sholat ditinggalkan, bahkan hidup dan badanmu wajib kau lepaskan. Itulah sangat mahalnya ketemu Allah itu. Kata siapa ketemu Allah itu murah? Kata siapa masuk surga itu murah? Sholat gratis, ibadah gratis, zikiran gratis, sholawatan gratis, baca Al-Quran gratis. Kata siapa? Kembali kepada Allah, menuju surganya Allah, menuju kebahagiaan Allah, itu harus kita korbankan hubbud dunia ini. Harus dilepaskan agar apa? Agar jiwanya miber lagi ke ngersane Gusti Allah, tidak terpenjara lagi. Makanya itu memang butuh seorang guru pembimbing untuk membaiat Anda. Carilah guru untuk melepaskan diri Anda.
Kalau kita belajar sendiri, ibaratkan akhirnya hawa nafsu yang membimbing. Akhirnya merasa benar. Kalau sudah merasa benar, merasa paham, melihat orang lain, wah masih di situ. Nah, akhirnya tambah ketemu apa tambah sesat. Tambah tersesat. Kenapa? Karena tidak ada gurunya. Ibarat Anda waktu SD, SMP, SMA, kuliah, Anda mau memasuki sekolah umum, takut bayar. Akhirnya Anda membeli buku sendiri, belajar sendiri. Selamanya Anda tak akan mendapat barokah dan mendapat ijazahnya. Ya kan? Karena tidak berguru, belajar sendiri. Akhirnya kepahamannya sendiri-sendiri. Akhirnya yang ngawur itu tadi. Merasa makrifat tidak sholat. Merasa makrifat tidak ibadah. Mas, kenapa? Tambah makrifat manusianya, tambah jadi Tuhan. Ya enggak? Tambah merasa makrifat manusianya, tambah terkekang jaga-jaga Allah. Masa Allah dijaga? Yo panas. Ya enggak? Kedudukan Allah kok dilunggui, yo panas. Duduklah kepada kemakhlukan, menengowai, melowai. Pasti bener. Monggo dilanjut Kang Mas, gantian, ayo. Apalagi yang ditanyakan. Mumpung ada Gus Muh ini, monggo. Ini yang di atas ini Kang siapa ini? Ancer siapa? Silakan Kang Mas. Memang awal mula prosesnya itu memang awal mula proses itu memang keakuan itu boleh lah masih muncul, memang proses puasa kita, sholat kita, zikir kita, nanti lama-lama itu akan terkikis dan betul. Memang hijrah itu butuh waktu yang panjang ya kan. Sekarang saya tanya kepada Kang Mas, munculnya keakuan itu ya karena akunya siapa? Kalau ada uripe Allah, apa ada muncul keakuan? Nah kalau sudah mengenal Allah, beres. Tapi kalau tidak mengenal Allah, bingung. Iki bener apa salah? Bingung. Kenapa? Karena sing ora bener sing ono di kene. Tapi kalau yang kebenaran sudah datang di sini, wis ra urus. Kenapa? Kabeh mung Gusti Allah. Aman sudah. Ibarat lampu merah, katanya polisi, kalau orang awam di lampu merah tidak boleh melanggar. Tapi kalau sudah mengenal atau menjadi penjabat, meskipun merah oleh polisi terus, tidak usah berhenti. Karena sudah mengenal, ya kan? Sudah tidak ada tanda merah lagi, tanda bebas saja yang ajak. Kenapa? Karena Allah Maha Esa Karpe Dewe. Jadi dengan jaiznya Allah itulah kita tidak bisa menyalahkan orang lain. Kenapa? Kalau kita menilai orang lain, menyalahkan orang lain, bodoh kalau kita menyalahkan Allah. Iya enggak Kang Mas? Nah, itulah indahnya agama Allah itu. Bu Yasmin, monggo Bu Yasmin, apa kabar? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini perkenalkan Kang Mas Kang yang ada di Komal ini. Kang Gus ya. Salam kenal ya Kang Gus dari Sumatera Utara. Kalau saya guru mendengarkan aja ya. Ya. Mendengarkan mic-nya di-mute biar tidak rame ya Bunda ya. Oke. Alhamdulillahirabbil alamin. Monggo akang-akang yang lain ini datang lagi Kang siapa ini? Monggo bila ada yang mau dimudzakarahkan, kita di sini sama derajatnya sama-sama belajar, derajatnya sama-sama makhluke Allah, enggak ada bedanya. Ya enggak? Betul. Itulah persamaan seluruh umat manusia. Seluruh umat manusia hanyalah ciptaan Allah. Kalau kita sudah menjadi ciptaan Allah, ya enjoy saja. Kita bukan pencipta kok.